Oke, langsung masuk pada konten ya, bahwa konten saya adalah konten bahasa Inggris. Saya akan belajar tentang kata kerja mematuhi, mentaati, ataupun menepati. Jadi kata ini mematuhi atau mentaati atau eh, menepati. Ini kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris adalah abide. A B I D E, abide. Keduanya abort. Untuk ketiganya juga abort. Dan verb nya adalah abiding. Sehingga bisa kita rumuskan sebuah hafalan abide, abort, abort, abiding. Ini tentu susah diucapkan bagi yang pemula karena ini eh, kata kerja bahasa Inggris yang memang sulit dihafal. Ya, kecuali bagi yang punya kemauan seperti saya, maka tidak ada kata untuk sulit karena kemauan yang begitu tinggi sehingga tetap saya hafalkan. Abide, abort, abort, abiding. Abide artinya mematuhi. Abort artinya juga mematuhi. Abort artinya juga mematuhi. Abiding artinya juga mematuhi. Ini adalah makna dasarnya. Abide, abort, abort, abiding. Nah, tentu dari segi penulisan pun kita harus tahu pula ya. Abide itu ditulis abide. Abort itu ditulis abode. Abort bentuk ketiganya juga ditulis abode. Abiding seperti verb 1 tinggal ditambahkan ing. Sehingga kita harus tetap punya hafalan yang familiar. Abide, abort, abort, abiding. Abide, abort, abort, abiding. Artinya mematuhi. Setelah kita hafal kata abide menjadi abort, menjadi abort, dan menjadi abiding, perubahannya sudah kita kuasai. Nah, sekarang kita coba bikin contoh dalam kalimat. Misal begini, saya mematuhi hukum setiap hari. Setiap hari saya mematuhi hukum. Saya kita ucapkan I, mematuhi kita ucapkan abide, hukum kita ucapkan the law, dan setiap hari kita ucapkan every day. Sehingga kalimatnya bisa kita rangkai menjadi I abide the law every day. I abide the law every day. Saya mematuhi hukum setiap hari. Lalu untuk penggunaan verb to atau bentuk pastenya, misalnya begini. Saya kemarin mematuhi hukum. Ya, tentu kita ucapkan I abode by the law yesterday. I abode by the law yesterday. Saya kemarin telah mematuhi hukum. Di sini setelah abode ditambahkan kata by. Karena menurut aturan bahasa Inggris bahwa abode apabila tetap dimaknai mematuhi harus ditambahkan by. Jika tidak, bentuk pastinya about itu biasanya diartikan di sana. Sehingga kalimatnya akan begini. I about there last year. I about there last year. Saya tinggal di sana tahun lalu. Tahun yang lalu saya tinggal di sana. I about there last year. I about there last year. Tahun lalu saya tinggal di sana. Jadi about
Dalam konteks ini diartikan tinggal, bukan mematuhi. Kalau masih menghendaki diartikan mematuhi, itu tadi ditambahkan by setelah about. I about by the law yesterday. I about by the law last year. Saya telah mematuhi hukum tahun lalu. Kemudian untuk verb 3-nya tentu diawali dengan have ataupun has. Karena subjeknya I, maka have yang mengawali verb 3. I have about. I have about my promise since since yesterday. Since yesterday. I have about my promise since yesterday. Saya telah menepati janji saya sejak kemarin. Jadi I kita ucapkan saya kita ucapkan I, telah menepati kita ucapkan have about. Have about. Janji saya kita ucapkan my promise. Sejak kemarin kita ucapkan since yesterday. Since yesterday. Sehingga rangkaian kalimatnya menjadi I have about my promise since yesterday. I have about my promise since yesterday. Saya telah menepati janji saya sejak kemarin. Jadi about di sini diartikan menepati. Terkait dengan janji, makna yang tepat adalah menepati. I have about my promise since yesterday. Saya telah menepati janji saya sejak kemarin. Saya telah menepati janji saya sejak kemarin. Ucapkan bahasa Inggris. I have about my promise since yesterday. I have about my promise since yesterday. Nah, kemudian untuk verb ing. Verb ing, ya, seperti biasa kita pakai to be am. I am abiding. I am abiding. I am abiding. Saya telah menepati kalau peraturan berarti rule. Bahasanya peraturan itu rule. I am abiding the rule at the moment. At the moment. I am abiding the rule at the moment. Saya sedang menepati peraturan saat ini. Saya sedang mematuhi peraturan saat ini. Kalau diucapkan bahasa Inggris, I am abiding the rule at the moment. 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 Saya sedang mentaati peraturan saat ini. Nah, inilah cara proses belajar bahasa Inggris. Diotak-atik, matuk, dilatih, diucapkan, dihafalkan, dipasangkan, digadukkan, dan secara terus-menerus setiap hari, maka tentu lama-lama akan menjadi satu daya ingatan, satu daya kekuatan, satu daya pengetahuan yang akan semakin kuat karena diproses setiap hari. Itulah saya. Kenapa? Ya karena ada kemauan. Saya ingin bisa bahasa Inggris, saya ingin menguasai bahasa Inggris, maka caranya seperti ini. Dihafal, bahkan sudah saya download ya, yang namanya kamus irregular verb. Lalu kemudian saya hafalkan satu demi satu. Nah, ini adalah proses yang pertama. Abide, about, abiding. Ini termasuk kata yang saya ambil dari rumus, dari kamus kata kerja yang tidak beraturan, irregular verb. Kenapa yang harus saya ambil untuk dihafalkan kok kata kerja yang tidak beraturan? Karena inilah momoknya bahasa Inggris. Susahnya bahasa Inggris.
Sulitnya bahasa Inggris di mana? Di sini, di kata kerja yang tidak beraturan. Sebab kalau tidak dihafal, berarti pasti salah, pasti keliru, pasti tidak benar. Karena tidak beraturan, itu kita mengikuti mereka yang punya bahasa. Kalau yang beraturan tidak dihafal, tidak dihafalkan barangkali mudah karena nanti aturannya tinggal ditambah ed. Nah, kalau kita itu sudah sering menghafal kata kerja yang tidak beraturan, akan jadi ingat. Misalkan abide, oh ini tidak beraturan. Berarti about bentuk duanya, about bentuk tiganya, dan abiding bentuk eng-nya. Kalau tidak ada proses menghafal, nanti tidak bisa membedakan ketika ketemu dalam suatu lapangan, dalam satu teks, dalam satu kalimat, dalam satu percakapan, baik ini beraturan apa tidak ya. Nah, kalau sudah diproses seperti saya, maka akan secara otomatis, oh, baik itu tidak beraturan. Maka kita akan secara otomatis mengatakan about, ketika verb to dan verb 3. Oke, mantul. Saya pikir itu untuk konten bahasa Inggris kali ini yang ngebahas tentang kata mematuhi atau mentaati atau maupun diartikan tinggal ya. Abide, about, abiding. Mantap. Terima kasih. Semoga tetap semangat masih bersama dengan saya, Mr. Montaha. Dan wassalam.